Bahkan yang kita bilang tadi ada yang sampai 2 minggu. Ngoni bayangkan ya 2 minggu ada buat tunggu. Ini ada yang mau hire pak kita ndak ya? Baku dapat ulang Lenyong Piano. Nah, di video kali ini kita mau bahas kenapa jangan kerja di Australia. Kalau di video-video lain pasti Ngoni so sering dengar toh, entah di sosial media kayak TikTok, Instagram Reels, atau Twitter, atau yang lain-lain lah. Ngoni kan sering dengar tentang enaknya di Australia, kenapa sebaiknya kerja di Australia dan sebagainya. Nah, ini kita mau bahas ya pendak enaknya. Kita mau bahas minusnya gitu. Ini kita ada contekan di sini. Jadi kita nyontek-nyontek dikit ya. Aduh, nih holder HP ini holder murahan jadi ya jatuh. Alasan kenapa jangan kerja di Australia yang pertama ini ada 8 ya. Yang pertama itu no career progress. Jadi kalau Ngoni kerja di Australia, biasanya kerjaannya adalah kerjaan kasar atau kerjaan unskilled. Nah, kerjaan kasar atau kerjaan unskilled ini ya nggak ada karirnya ya nggak ada yang Ngoni nanti 3 bulan jadi apa, 6 bulan jadi apa ya, nyanda gitu. Kayak kita misalnya kita kerja di perusahaan logistik itu kurang lebih ya Ngoni dealing with barang lah, angkat barang dan sebagainya. Ya udah, ngana kerja 3 tahun di situ pun ya udah begitu terus gitu. Jadi yaitu no career progress, kecuali Ngoni kerja di sini sebagai lawyer, sebagai akuntan misalnya, atau kerja dengan pemerintah. That's a different story, beda. Mar kalau kerjaan yang unskilled, kerjaan kasar, ya itu nggak ada progres karir ya. Jadi begitu Ngoni masuk ke Australia, kerja di sini, pulang, ya udah, that's it. Karirnya nggak ada yang nggak step by step begitu, dan jadi nggak ada kenaikan karir. Yang kedua adalah, sorry kita mesti backing ini berulang-ulang kalau nggak jatuh dia. Yang kedua adalah DP living cost. DP living cost di Australia itu termasuk tinggi. Per bulan itu bisa habis mungkin kalau Ngoni hemat sekali itu 12 juta lah. Itu so hemat sekali gitu. Kalau hidup yang biasa-biasa ya mungkin 15 sampai 20 gitu. Tapi itu aja, kita ambil patokan aja 15 sampai 20 ya. Keluarnya atau pengeluarannya itu buat apa aja, itu nanti akan kita coba bahas di video lainnya. Begitu, kita so catat. Jadi nanti kurang kita backing DP video. Itu living cost tinggi, yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga DP modal besar. Modal untuk datang kamari itu lumayan besar. Kalau kayak kita visa itu adalah working holiday visa. Ini lama-lama annoying juga ya. Kita visa itu adalah working holiday visa. Working holiday visa itu modalnya kira-kira keluar secara keseluruhan ya, dari tahap awal sampai akhir itu mungkin 9 sampai 11 juta. Gitu. Ini tidak termasuk duit deposit yang Ngoni mesti punya di Ngoni ATM atau rekening bank. Jumlahnya adalah 5.000 AUD atau kalau dirupiahkan sekitar 50 sampai 53 juta. Itu. Jadi ya bisa dibilang DP modal besar gitu. Berarti total doi yang Ngoni mesti punya kan berapa tuh? 50 tambah sekitar 10-an ya 65 lah. 65 Ngoni mesti ada di tangan baru Ngoni bisa apply visanya gitu. Kalau yang student kita ndak tahu ya, karena kita ndak ambil visa yang student. Cuma harusnya yang student malah lebih besar DP pengeluaran. Karena kan Ngoni mesti bayar tuition fee, DP SPP begitu, uang gedung, ya atau sama no kalau kayak kita kalau inilah kalau kuliah di Indonesia lah sama kan, biayanya banyak gitu. Ntar ya sambil minum kopi. Itu kalau student harusnya duit yang keluar lebih besar lagi. Yang keempat, pajak.
Nah, pajak di Australia itu lumayan tinggi. Pajaknya, torang itu dikenakan pajak 15%. Kalau buat orang Australia yang tinggal di sini atau permanent residents, ngoni itu mulai kena pajak pas ngoni pendapatan sekitar 130 juta apa. Jadi 130 juta ke bawah ngoni nggak kena pajak. Begitu udah di atas 130 juta ngoni kena pajak. Tapi ya itu buat yang orang Australia. Nah, kalau buat orang, kita misalnya working holiday maker atau student itu dari 0 langsung kena pajak 15%. Nanti kalau ngoni sodapa 450 juta ke atas itu pajaknya naik. Pajaknya jadi 35%. Gitu. Itu sampai 1,2 M ke atas pajaknya naik lagi jadi 50%. Gitu. Yang ngoni hitung aja kalau sebulan misalnya dapat 40 juta dipotong 15% berarti kepotongnya berapa tuh? 6 juta. Gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ya udah pastilah kalau kalian kesini apalagi sendiri pasti jauh dari keluarga dan teman gitu. Jadi buat kalian-kalian yang suka homesick, nah ini jadi tantangan tersendiri nih gitu. Kalau buat gue sih sejauh ini gue enjoy aja gitu. Cuma ini bisa jadi faktor yang kalian harus pertimbangin kalau mau kerja di sini gitu. Karena ya kayak gue di sini udah sendiri gitu, makan sendiri, waktu diatur sendiri dan sebagainya gitu. Yang keenam adalah keterbatasan bahasa. Obviously English is not, at least me ya, nggak tahu kalau yang lain bahasa ibunya bahasa Inggris atau dari kecil udah fasih bahasa Inggris, gue nggak tahu. Tapi buat gue, paling nggak buat gue, English itu bukan my first language. Jadi ada ada keterbatasan bahasa lah kalau mau nyampein sesuatu. Gitu. Ya memang sejauh ini sih bisa-bisa aja sih gitu. Cuma apalagi buat kalian-kalian yang bahasa Inggrisnya say basic banget, itu kalian pasti bakal kesulitan gitu. Entah cari teman yang orang luar ya, entah di tempat kerjaan, itu kan butuh banget tuh buat komunikasi bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya agak-agak kurang, nah itu pasti akan mengalami keterbatasan bahasa dan bakalan berasa banget tuh. Selanjutnya yang ke-7, bener nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya bener. 7. Kerjaannya itu kalau kalian kesini, kalian akan di-hire sebagai casual, bukan full time. Bedanya apa? Kalau full time, ya sama kayak kerjaan di Indo, kalian di-hire perusahaan misalnya. Sebagai full time itu kalian kerjanya dalam 5 hari itu 40 jam. Gitu, berarti seharinya 8 jam. Nah, begitu kalian, itu kan berarti seminggu 40 jam tuh. Seminggu 40 jam, kalau kalian masuknya cuma 30 jam atau bahkan 10 jam gitu ya, ya kalian tetap digajinya 40 jam gitu. Ya that's how it works kan, di Indonesia juga gitu. Tapi kalau kalian sebagai pendatang, kalian bakalan digajinya itu sesuai dengan jam kalian masuk. Ya, jadi kalau kalian kerjanya cuma 10 jam ya udah digajinya 10 jam. Itu istilahnya casual gitu. Nah, jadi ini sama working holiday maker atau student pasti kalau kesini itu digaji sebagai casual. Nggak pasti juga sih sebenarnya, karena ada kerjaan-kerjaan sebagian kecil yang biasanya skilled jobs ya, skilled jobs bukan yang unskilled. Kalau unskilled tuh kerjaan yang kasar yang gue udah bahas di pertama tadi. Kalau yang skilled jobs mungkin kayak ya gue bilang kayak kalian kerja di pemerintah atau jadi akuntan atau jadi apalah atau jadi teknisi apa gitu. Ada kemungkinan digaji full time. Tapi kalau kerjaan kasar, unskilled ones, itu
pasti casual gitu. Jadi shiftnya itu seringkali tidak konsisten. Seminggu kalian bisa 2 shift, bisa 3 shift, seminggu bisa kadang 35 jam, kadang cuma 10 jam gitu. Itu nggak enaknya. Di hire sebagai casual, bukan sebagai full time. Itu yang ketujuh. Sekarang yang terakhir, yang kedelapan. Yang kedelapan adalah kalian kalau mau kerja di sini itu hampir tidak mungkin atau hampir tidak bisa apply kerjaan dari Indonesia. Kenapa? Karena ya perusahaan di sini atau employer di sini pasti maunya yang udah di Australia gitu. Ngapain nungguin yang masih di Indonesia gitu. Jadi benar-benar gambling banget gitu. Ini lama-lama kok pakai bahasa Jakarta full ya. Ya udahlah. Campur-campur juga. Jadi ya itu. Jadi yang Ngoni harus mengambil resiko itu gitu. Jadi ke Australia sampai baru cari kerjaan di sini. Yang mana biasanya yang Ngoni nggak akan langsung dapat gitu. Biasanya Ngoni batunggu. Tergantung, kalau Ngoni beruntung 2-3 hari batunggu sudah apa. Ada yang batunggu sampai 2 minggu baru dapat gitu. In my case, kita itu baru dikontak di hari ke-6. Hari ke-6 atau hari ke-7 ya kita di sini. Gitu. Kayak hari ke-6, kita sampai hari Rabu baru dikontak Selasa depannya. Itu harus Ngoni pertimbangkan kalau mau ke Australia. Kenapa? Karena Ngoni udah di negara orang, pasti nggak nyaman. Aduh, batunggu ketidakjelasan toh. 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak ada yang bapangge ini. Nah, itu. Bahkan yang kita bilang tadi ada yang sampai 2 minggu. Ngoni bayangkan ya 2 minggu, ada batunggu. Ini ada yang mau hire pak kita ndak ya, dan sebagainya. Jadi, ya itu harus dipikirkan juga. Itu. Udah, itu yang terakhir. Itulah 8 alasan kenapa jangan kerja di Australia. Kalau Ngoni mau kita bikin alasan yang positifnya, alasan yang kenapa harus kerja di Australia-nya, komen juga di bawah, nanti kita buat catatannya terus kita bahas. Udah, itu aja. Oke, kita mau berangkat ke tempat kerja. See you on the next video. PG.